Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAI 5A, saya sendiri yang bernama Amelia Nurul Fikri Siregar, bernim 2012000026, dan rekan saya. Dan saya yang bernama Kirana, bernim 20120024. Di sini kami akan membahas mengenai kitab Al-Khulaso fi Ushul Fiqh yang berjudul Al-Quran sebagai Dalil Hukum. Kirana, hari ini kita mau membahas tentang apa sih kalau boleh tahu? Hari ini kita akan membahas tentang kitab Al-Khulaso fi Ushul Fiqh, yaitu tentang Al-Quran sebagai dalil hukum. Nah, di dalam kitab ini ada dua pengertian Al-Quran. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua yaitu menurut hukum atau syara. Al-Quran secara bahasa dalam kitab ini gimana sih, Kir? Al-Quran secara bahasa dalam kitab ini yaitu Al-Quranu lughatan, masdar, nahwa, kufron, warajhan, illa an hazal masdaru qadih taso bil kitab manzilu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasoro alama bi, yang artinya Al-Quran menurut bahasa yakni merupakan sumber kekafiran dan keunggulan, kecuali sumber ini telah dikhususkan sebagai kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut menjadi petunjuk dan tanda baginya. Amel, tahu nggak Al-Quran secara syara ataupun hukum dalam kitab ini? Al-Quran secara hukum menurut kitab ini, wal Qur'anu syara' huwa al-lafzul arabi al-munazzalu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilaina bitawatur al-muttahadabi. Artinya, Al-Quran secara hukum yaitu suatu kalimat atau lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kepada kita secara berangsur-angsur sebagai petunjuk dari beliau. Di dalam kitab ini ada penjelasan lain mengenai Al-Quran terbagi menjadi 5. Amel tahu nggak penjelasan nomor 1, 2, dan 3? Soalnya yang kami tahu itu nomor 4 dan 5. Tahu, Kir, yang pertama itu Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana, Mel? Maksudnya gini, Al-Quran itu bukanlah hadis. Kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau hadis itu maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafaznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu tidak sama dengan hadis walaupun sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua apa, Mel? Yang kedua itu Al-Quran mengkhususkan dengan lafaz berbahasa Arab. Maksudnya gimana, Mel? Maksudnya gini loh, Kir, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab tanpa berbahasa lain. Di sini dalam kitab ini ulama juga menjelaskan menerjemahkan Al-Quran itu haram. Maksudnya adalah menerjemahkan Al-Quran tanpa mencantumkan ayat Al-Quran tersebut itu haram atau tidak boleh. Namun menerjemahkan makna Al-Quran atau tafsir itu boleh. Jadi jikapun ada yang menerjemahkan Al-Quran tanpa mencantumkan ayat Al-Qurannya, maka itu tidak disebut dengan Al-Quran, Kir. Terus nomor 3 gimana, Mel? Nomor 3 diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gimana, Mel? Maksudnya gini loh, Kir, jikapun ada kitab-kitab atau lembaran yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, maka itu tidak disebut dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus gimana, Kir, dengan penjelasan yang nomor 4? Kami kurang paham nih. Penjelasan nomor 4 itu yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir.
Maksudnya itu gimana sih, Kir? Maksudnya, jika Al-Quran tidak disampaikan kepada kita dengan mutawatir, maka bukanlah disebut dengan Al-Quran. Dan kalau bukan disebut dengan Al-Quran, berarti tidak bisa diberikan hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum Al-Quran. Oh, jadi gitu ya, Kir. Terus yang kelima atau yang terakhir itu gimana sih, Kir? Yang kelima itu, adapun yang mengatakan bahwa petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya gimana sih, Kir? Maksudnya merupakan suatu keterkaitan dengan keluarnya hadis kudusi. Oleh karena itu, kalimat atau lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW itu mutawatir, kecuali bukanlah dinamakan dengan Al-Quran. Kalaupun karena hal tersebut suatu penentangan yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Oh, jadi gitu ya, Kir, penjelasan mengenai Al-Quran sebagai dalil hukum yang dijelaskan oleh kitab Al-Khulaso fil Usul Fiqih ini. Iya, Mel. Kalau menurut Amel, apa sih kelebihan dari kitab Khulaso fi Usul Fiqh yang membahas tentang Al-Quran sebagai dalil hukum? Kelebihan dari kitab ini yang membahas Al-Quran sebagai dalil hukum menurut kami cukup jelas dan lengkap sih, Kir. Kalau menurut Kirana, kekurangannya apa aja tuh dari kitab ini? Kekurangannya yaitu ada beberapa bahasa dan beberapa kalimat yang sulit dipahami, sehingga kita kesulitan dalam memahami maksud dari kitab ini. Adapun saran menurut kami, untuk keseluruhan kitab ini dalam membahas Al-Quran sebagai dalil hukum cukup lengkap. Hanya saja perlu pembahasan lebih lagi agar khususnya orang awam lebih mudah untuk memahami isi kitab ini. Sekian penjelasan mengenai kitab Khulaso fi Usul Fiqh tentang Al-Quran sebagai dalil hukum. Kami berdua mohon maaf jika ada salah dalam menerjemahkan kitab ini, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.